Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kidimi dan masih membahas tentang view CLI. Nah, kali ini saya akan membahas tentang metode before root leaf. Nah, jadi project ini nanti saya akan teruskan dari project sebelumnya, yaitu tentang pengenalan meta. Jadi dari situ saya langsung membuat video tentang before root leaf. Nah, before root ini berkebalikan ya dibandingkan dengan before enter ya. Dengan before each ya atau before root enter ya. Jadi kalau metode yang tadi before each, before enter atau before root enter itu dilakukan sebelum masuk ke dalam sebuah routing dijalankan metode tadi ya. Nah, kalau ini nanti before root lab ini dijalankan ketika kita mau meninggalkan sebuah routing tersebut ya. Jadi biasanya kita gunakan kalau seandainya ada pengecekan atau ada proses yang dilakukan oleh user yang belum selesai. Jadi kita bisa melakukan atau menampilkan konfirmasi seperti itu. Oke, kita coba lihat saja ya. Nah, di sini saya akan menambahkan seperti form registrasi ya. Nah, form registrasi itu nanti ketika diisi oleh user, tetapi tiba-tiba nanti user menuju ke halaman home, sedangkan belum disimpan ya. Nah, nanti kita akan munculkan pesan yakin akan meninggalkan halaman ini misalnya. Ya kalau dia yakin nanti akan menuju ke halaman home, tapi kalau dia tidak yakin atau mengcancel, nanti halaman tidak akan kemana-mana, masih tetap di halaman register ya. Oke, kita coba. Nah, di sini saya akan tambahkan sebuah komponen ya. Ya, sekali lagi ini saya lanjutkan dari project meta ya, dari video meta yang sebelumnya ya. Jadi langsung saja dan kata lain saya menggunakan project yang sama ya. Oke, register page dot view. Nah, seperti ini ya. Di sini saya tambahkan template. Jadi saya akan buat simpel aja. Misalnya email, nama sama password gitu aja ya. Nah, di sini saya akan coba tambahkan div ya. Eh, misalnya di sini ada title-nya adalah regis register ya, misalnya gitu ya. Oke, di sini nanti seperti saya bilang tadi, nanti saya akan gunakan label, misalnya ini untuk email biasanya kan. Waktu kita registrasi kita dibutuhkan email gitu. Nah, di sini saya akan tambahkan sebuah input tipe teks saja ya. Boleh tipe email ya. Oke, input tipe teks ya seperti ini. Nanti namanya misalnya email dan ID-nya email. Nah, seperti ini ya. Kita coba daftarkan ke dalam main.js ya. Oke, import uh, register page ya. From komponennya adalah register page ya. Karena dia berada di dalam folder components ya. Jadi komponen register page ya. Oke, kita coba tambahkan di sini path-nya, roots-nya ya, name-nya kita buat misalnya sesuai dengan fungsinya register seperti ini. Lalu nanti path-nya itu kita buat slash register ya. Dan ini sudah saya jelaskan ya tentang pengenalan routing ya. Jadi kalau bingung di bagian sini nanti silakan lihat video saya sebelumnya tentang pengenalan routing ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang di f.view itu saya tambahkan sebuah apa ya? Sebuah link ya. Nah, seperti ini. Yaitu misal register aja nih ya kita buat ya. Dan ini sesuai dengan path-nya tadi ya. Jadi bisa pakai name di sini juga ya, tapi saya pakai path aja ya. Oke. Nah, seperti ini. Register ya. Oke, kalau mau pakai name nanti silakan lihat di video saya tentang penamaan routing ya. Itu saya membahasnya menggunakan name ya, bukan path seperti ini ya. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini sudah tambah register.
Nah, ketika kita di-register dan user mengisi misalnya, dan tiba-tiba mau pergi atau menuju ke halaman home, nanti ada confirm karena belum selesai kan, yakin akan meninggalkan halaman. Misalnya kalau yakin ya nanti ke halaman home, kalau enggak nanti tetap di halaman register ini ya. Oke, mungkin kita perbaikin dulu tampilan registernya ya menggunakan framework Tailwind CSS. Di sini saya menggunakan, dan bagaimana menginstal Tailwind CSS di dalam Vue CLI itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan di sini saya menggunakan CDN ya. Jadi tentang bagaimana menggunakan CDN juga nanti silahkan lihat aja di video saya tentang meta data ya. Saya menjelaskan bagaimana meletakkan URL CDN Tailwind ya di dalam Vue CLI ya. Oke, di sini saya buat simpel aja. Ini adalah kelas dari Tailwind ya, Bowl. Di sini kalau kita lihat, nah dia sudah berubah ya. Di sini saya coba buatkan border ya, seperti ini. Oke, mungkin ini saya buat aja sepertiga ya kalian, biar nggak terlalu besar seperti itu ya. Oke, dengan padding 3 bisa dilihat ya. Dan di sini kita coba tambahkan aja, atau di sini aja nih kita tambahkan MT margin top ya misalnya ya, 3. Nah seperti itu, jadi dia nggak terlalu berdekatan dengan gesture, atau bisa juga 2 ya. Nah seperti itu. Mungkin kalau dia yang terlalu kecil sepertiga ini kita buat setengah gitu ya. Nah seperti itu ya. Email dan ini kayaknya boleh kita rounditin ya, tampilannya rounded, jadi tidak tajam sudut-sudutnya, cornernya, dan kita tambahkan shadow misalnya ya, seperti efek bayangan seperti ini. Oke. Dan kalau kita lihat di sini saya gunakan kelas border misalnya untuk ngelihat oke ya. Di sini saya tambahkan px-nya 3, misalnya py-nya 2 supaya nanti nah seperti ini. Tapi saya ingin input teks ini ada di bawah, sehingga nanti ini saya tambahkan kelas block ya di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, dan saya ingin lebarnya ya sesuai dengan lebar induknya, yaitu yang deep ini ya. Kita tambahkan misalnya width-nya adalah full. Nah, seperti ini. Oke, ya. Nah, oke, sekarang kita copy aja ya. Saya kopikan saja seperti ini. Oke, itu salah tuh saya ngopikannya. Yang saya kopikan itu adalah oke, seharusnya ini jangan di sini ya. Ini saya buat di sini aja nih. Saya pindahkan ya. Di sini nih. Di luarnya ya. Oke, seperti ini ya. Dan ini kita coba tambah margin bottomnya adalah 2. Oke. Oke, rasa cukup ya. Oke, kalau ini mau ditambahkan rounded juga agar tidak tajam di sini ya. Oke, seperti ini. Oke, kita coba ya. Ini kita coba. Ini misalnya MB-nya 2 ya. Jadi antar blok ini ada jarak, margin buttonnya 2. Nah, seperti ini. Oke, nanti ini misalnya nama ya. Nah, di sini saya buat misalnya name. Nah, seperti itu ya. Masih pakai teks juga nggak apa-apa ya. Email name seperti ini. Lalu kita coba tambahkan misalnya password ya di sini ya. Nah, oke, sorry ini kayaknya yang ini ya, harusnya password sorry. Password ini tipenya juga password, dan ini seharusnya password ya,
dan ID-nya kita buat password ya. Oke, di sini password dan kita coba kopikan lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, biasanya kan ada ulangin password ya. Ulangin password. Oke, ini mungkin ada C password, konfirmasi password ya. Nah, tuh. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti ketika kita sudah isi misalnya tiba-tiba kita mau ke sini. Nah, ini kan langsung aja dia pindah ya. Tanpa ada konfirmasi lagi ya. Kan kalau seandainya diisinya itu terlalu banyak kan, ya lumayan ya. Lumayan ya, maksudnya itu nanti biasa kan ini nanti kosong ya gitu ya. Lumayan mereka nanti ngisi ulang seperti itu ya. Ya, apalagi nanti sudah ter-refresh dengan data yang baru ya. Lumayan nanti data yang diinputkan yang dengan input yang banyak ini nanti tiba-tiba hilang. Makanya nanti kita coba ada seperti konfirmasi, ya itu bisa kita gunakan before root leave ya, sebelum meninggalkan routing tertentu nanti seperti itu ya. Oke. Nah, kita coba ya. Karena register fetch ini ya eh, akan ditinggalkan, maka nanti kita letakkan di sini ya. Kita tambahkan script misalnya gitu ya. Nah, di sini nanti kita buat misalnya before, nah ini nih ada before root leave. Oke, seperti ini. Nah, ini saya coba ya. Saya pakai alert nih. Hello misalnya ya. Saya coba berjalan nggak nih. Nih, saya lagi di sini ya, lagi di register, lalu saya ke sini. Nah, ini muncul kan? Baru dia menuju ke halaman home ya. Oke, ini sudah kosong nih, ya. Nah, itu yang jadi masalahnya ya. Sudah banyak diisi, kosong deh, karena tidak ada konfirmasi tadi ya. Oke, sekarang kita coba nih. Kita coba buat seperti ini. Jadi saya akan gunakan vModel aja nih ya. vModel, tentang vModel sih sebenarnya pernah saya jelaskan juga ya. Jadi yang namanya name ini saya ubah aja menjadi vModel. Begitu juga dengan yang ini ya. Saya ubah menjadi vModel ya. Yang ini saya ubah menjadi vModel ya. Yang ini saya ubah menjadi vModel. Nah, seperti ini. Karena ini vModel, harus kita kaitkan dengan data ya, dengan variabel data ya. Oke, tentang variabel data juga pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti tinggal searching aja ya di video-video saya sebelumnya, khususnya di playlist tentang Vue.js atau Vue CLI ya. Oke, di sini return ada beberapa, tadi ada email, name, password, password ya. Email ya. Oke. Lalu name ya, kita samain. Oke, lalu password. Oke. C password ya. Oke, nah seperti ini. Di sini nanti sebelumnya nanti kita coba buatkan if seperti ini ya. Di sini nanti ada to seperti biasa menuju ke routing mana, dari mana, dan di sini nanti ada next misalnya gitu ya. Nah, supaya nanti to dan promnya itu digunakan ya, kita tambahkan aja di sini to.name ya. Ini pernah saya jelaskan juga ya, nanti bisa lihat aja di video tentang before each ya, tentang parameter to dan prom ini ya, atau before enter dan before root enter ya. Oke, nah di sini kita coba nih, jika karena kita mengakses variabel data, jadi kita tambahkan this ya. Jika email titik length itu sama dengan 0 ya, atau tidak sama dengan 0 di sini ya, berarti kan sudah ada isinya itu. Atau ya, this name titik length tidak sama dengan 0, berarti sama, ada isinya.
Ini salah satu ada isinya nanti muncul confirm tadi ya. Atau tapi kalau kosong yang bebas, nggak apa-apa ya, bisa pindah-pindah halaman tanpa ada konfirmasi ya. Nah, di sini password tidak sama dengan 0 ya. Atau jadi salah satu aja tidak sama dengan 0 atau ada isi, nanti akan muncul ya. Nah, di sini tidak sama dengan 0 ya. Kita coba alertin aja nih ya. Hello ya. Ini kayaknya nggak digunakan ya. Kita coba buang aja dulu ya. Nah, nih. Kita coba. Ini kan kosong nih, jadi bisa pindah nih tanpa muncul konfirmasi ya. Tapi kalau ada yang kita isi, ya nanti dia akan muncul. Nah gitu ya. Oke, ini masih tetap pindah dia ya. Kita pengennya kalau nanti ada pilihan yes atau no ya. Kalau dia cancel nanti tetap di sini ya. Nah itu kita misalnya bisa kita pakai seperti ini nih. Misalnya di sini saya tambahkan par user choice misalnya ya. Kita gunakan confirm. Ini perintah JS nih ya. Yakin akan meninggalkan halaman ini. Nah, seperti itu ya. Kita coba deh. Kalau kita coba cetak console log dari ini user choice ya, pilihan user maksudnya ya. User choice apa sih isinya? Kita pengen lihat ya. Oke, kita coba refresh saja. Kita coba lihat di inspect gini di bagian konsol ya. Misalnya nih. Karena ini kosong ya. Oke, sekarang kita coba ada isinya nih. Nah, tuh. Kalau kita pilih cancel, berarti dia false. Oke, kita tambahin aja nih. User choice. Nah, nih ya, kita coba. Register ya. Kita isi di sini. Nih, cancel. User choice-nya false ya. Kalau kita ke sini, user choice-nya true ya. Nah, jadi ketika kita ada isi, misalnya ini email saya ya, saya pilih home, yakin akan meninggalkan halaman ini? Tidak, maka dia akan tetap di sini nanti ya, karena user choice-nya false ya. Nah, itu bisa kita tambahkan tadi, next tadi ya. Next-nya, kalau dia bernilai false, nanti akan tetap di sini ya. Kalau dia bernilai false, jadi kita bisa tambahkan user choice. Nah, di sini ya. Oke. Sebetulnya bisa kita buat satu aja nih. Ini ya. Ya, tergantung user choice-nya kan. Tapi dia hanya dikenal di sini ya, user choice-nya ya. Ini berarti bisa kita buat var di sini ya. User choice-nya itu sama dengan false. Nah, seperti ini ya. Berarti sini nggak usah lagi var ya. Nah, seperti itu. Atau sorry, true ya. Jadi dia akan berpindah. Defaultnya dia akan berpindah ya. Oke, seperti itu ya. Diizinkan untuk berpindah halaman ya. Oke. Nah, ini defaultnya kan dia berpindah ya. Register. Oke, ketika kita coba isi, misalnya ini email saya. Ya. Nah, nanti yakin akan meninggalkan halaman ini. Cancel. Nggak jadi ya. Yakin akan meninggalkan halaman ini. Oke. Jadi akan ditinggalkan halamannya ya, dan ini kosong. Nah, bayangkan kalau seandainya user itu mengisi data sudah terlalu banyak dan tiba-tiba dia mungkin tak sadar menekan link ke halaman tertentu, tiba-tiba hilang apa yang dia isi yang terlalu banyak itu ya. Jadi kayaknya user interface-nya tidak user friendly kan, seperti itu ya. Maka dengan before root lib kita bisa membuat user experience ya
itu lebih baik ya. Jadi, pengguna itu benar-benar merasa user experience-nya itu, pengalamannya itu terhadap aplikasi yang kita bangun itu baik ya, kesannya itu ya, seperti itu ya. Oke, seperti inilah yang saya jelaskan tentang before root limp dan kita sudah lihat contohnya. Terima kasih atas, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.